bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi seluruh bangsa di muka bumi ini. Jadi tidak ada yang bertentangan di sana. Jadi itu saja dulu, mungkin karena saya tidak bisa menanggapi semua apa yang Saudara Suma katakan tadi karena terlalu panjang. Kalau boleh satu dua nanti kita bahas satu dua baru kita alih ke berikutnya. Oke, itu saja dulu. Mau sampai 6 mau sampai 10 Ya, juga. baik Bapak. Jadi pernyataan Bapak yang terakhir tentang cerita seorang pesina itu sudah digambarkan 1400 tahun silam dalam Al-Qur'an. Jangan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum wa adal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min Kalau rabbikum nggak pakai laptop wattaqullah wa ati'un. Jadi di sini digambarkan bahwa Nabi Isa seorang yang membenarkan Taurat yang diwahyukan sebelum beliau diutus kepada Bani Israel, yaitu kepada Nabi Musa. Dan kata Nabi Isa, dan agar aku menghalalkan bagimu sebagian dari apa yang telah diharamkan untukmu. Jadi yang tadinya diharamkan di dalam kitabnya Nabi Musa, itu Nabi Isa menginformasikan kepada mereka, aku diutus kemudian untuk membenarkan hukum Taurat yang datang sebelumku dan menghalalkan sebagian yang diharamkan untukmu. Nah itu makanya apa yang kemudian diharamkan di dalam kitabnya Bani Israel, dalam hal ini Taurat, itu sebagian dihalalkan kemudian oleh Nabi Isa. Jadi Bapak jangan heran kalau ketika kemudian perempuan tadi tidak dihukum. Kenapa dia nggak dihukum? Karena di antara orang-orang yang hadir di situ yang mengadu kepada Yesus, ya tidak ada satupun di antara mereka yang bersih dari dosa. Kenapa dikatakan begitu? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam kitabnya Bapak, di dalam Yohanes 7 gitu ya. Ya. Di Yohanes 7 itu ada Yesus menerangkan itu. Kamera belum terinstall gimana, Bang? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya. Kenapa hendak engkau membunuh aku? Di Yohanes 7 nomor 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Jadi orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang berdosa, Pak. Makanya Yesus mengatakan siapa di antara kalian yang tidak memiliki dosa, maka silakan Anda yang silakan melempar duluan. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang tidak taat Taurat, berarti mereka ini adalah pelaku dosa semua, makanya tidak melempar gitu loh, Pak. Nah, kenapa Yesus kemudian tidak melemparnya? Karena Yesus tidak mempercayai kesaksian orang-orang itu. Dan Yesus tidak melihat, justru ini membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau orang ini benar-benar berzina, dan Yesus tanpa melihatnya pun dia tahu bahwa memang berzina, dilempari batu, Bapak. Justru karena Yesus tidak melihatnya, ya, dan kesaksian daripada orang-orang yang melapor kepadanya itu tidak bisa dipercayai karena mereka bukan orang yang taat kepada hukum Taurat berdasarkan Yohanes 7 nomor 19, maka Yesus tidak mengeksekusi wanita itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang Bapak perlu pahami di sini adalah ketika kemudian Bapak mengatakan tentang apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus datang untuk Bani Israel, kemudian karena ditolak, gagal dia, lalu memerintahkan kepada bangsa lain. Itu narasi yang Bapak bangun. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Pak. Kalau Anda mengatakan di dalam Matius 28 nomor 19, itu lucu jadinya. Nggak ngangkat lagi. Lucu kenapa? Bertentangan dengan isi kitab Anda. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat. Di dalam Matius 28 itu yang menjadi ending daripada data terakhir dari Matius 28 itu ada pada dalih nomor 15, Pak. Apa yang dikatakan nomor 15-nya? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Berarti yang tersiar itu tentang tentara upahan, Pak, sampai hari ini, bukan tentang perintah untuk kemudian mengajarkan Injil pada seluruh bangsa. Nah, ahli kitab sebagian besar bahkan seluruhnya yang mengatakan bahwa
Ini adalah data sisipan yang merupakan penambahan, Pak. Kalaupun dipaksakan, saya katakan kalaupun dipaksakan, jelas di sini yang pingin dibaptis itu adalah murid-murid Yesus saja. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridnya. Apa bangsa muridnya? Lokasi. Ya. Lokasi mana? Benyamin. Kemudian apa? Ada cari jumlah 12 suku Bani Israel ini, itu ada 7 entar. Lewi, dan Di seterusnya. kanan. Bangsa muridnya ini yang harus kemudian diberitakan Injil. Jadi murid-muridnya memang sudah diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada Bani Israel saja, kepada bangsa muridnya Yesus aja. Jadikanlah semua bangsa Nah, itu muridku. di kanan. Bangsa muridnya itu ada 12 suku bangsa, Pak. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini cuma disuruh baptis, bukan disuruh menyembah ketiga oknum ini. Jadi kalaupun dipaksakan mereka untuk dibaptis, baptis atas nama Tuhannya, baptis juga atas nama utusannya, rasulnya, baptis juga atas nama malaikatnya, Roh Kudus. Tapi kalau yang dipraktekkan sekarang Kristen, tiga-tiganya dituhankan, Pak. Padahal orang ini diminta untuk mentahirkan murid-murid dari bangsa Israel, di mana Yesus diutus, agar mereka ini ditahirkan atas nama Tuhannya, yaitu Bapa, kemudian nabinya, yaitu Yesus, dan malaikat pengantar wahyu, yaitu Roh Kudus. Dan hanya satu Tuhan, yaitu Sang Bapa itu sendiri. Nah, di data 28 nomor 20, coba Bapak cermati. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah sekarang, apa yang diajarkan oleh gereja, yang diperintahkan oleh Yesus? Coba, tunjukkan kepada saya. Apa yang diperintahkan oleh gereja sebelum Bapak menjadi pendeta, waktu Bapak masih menjadi jemaat, apa yang pendeta ajarkan kepada Bapak, yang mana ajaran itu adalah perintah Yesus. Karena nomor 20 di Matius 28 ini dikatakan gini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adakah di antaranya perintah Yesus untuk menghalalkan babi? Adakah di antaranya perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Adakah perintah Yesus di antaranya menuhankan dirinya, menyembah dirinya, mendudukkan dia setara dengan Bapaknya? Adakah perintah Yesus untuk jangan bersunat? Adakah perintah Yesus untuk mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan, adalah sengat maut? Ada? Kan tidak ada, Pak. Jadi perintah yang Bapak terima sampai Bapak hari ini menjadi pendeta, menjadi tokoh agama, itu bukan perintah Yesus. Nomor 20 di Matius 28, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang dimaksud ini? Ajarannya, Pak, menyertai orang-orang yang kemudian melaksanakan perintah yang diajarkan oleh Yesus. Kalau ini dipaksakan, Pak, ya, bahwa ini adalah ajaran Yesus, maka jelas yang harus dijadikan sebagai, yang harus dibaptis itu adalah bangsa murid Yesus. Semua bangsa murid Yesus. Dari kedua suku itu harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Silakan. Iya. Jadi saya baca ya, Saudara Suma tidak memahami Matius 28 itu ya. Ayat yang ke-18, 19, 20. Jadi maksud ayat ini mengatakan, ini di ayat 16, di situ ada perikopnya perintah. Jadi perintah itu bukan perintah untuk makan babi, jangan makan babi, perintah supaya harus disunat, perintah, tapi perintah yang dimaksud di sini perintah untuk memberitakan Injil. Jadi kepada ke-12 murid ini, Yesus menegaskan bahwa ketika Yesus mengatakan segala kuasa, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, maka dia membuat satu perintah kepada muridnya. Nah, jadi di sini di ayat 19, Saudara Suma gagal memahami apa yang dikatakan di dalam ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan berarti
jadikanlah semua bangsa itu hanya kepada murid-murid ke-12 murid itu. Sebab di dalam Lukas 14 ayat 27, syarat menjadi murid Kristus, ya, pertama-tama bukan saja dibaptis. Karena di Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ketika Yesus memerintahkan kepada murid-murid, kata Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Yesus menegaskan di sini supaya bangsa-bangsa itu akan menjadi murid-murid Tuhan. Bukan berarti murid-murid ke-12 murid ini. Jadi semua bangsa di muka bumi ini, jadikanlah mereka semua itu menjadi muridku. Bukan pemahaman seperti Saudara Suma mengatakan murid-murid Yesus itu hanya 12 murid. Tapi di sini ditegaskan, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah dibaptis jangan dikasih biar begitu saja. Setelah dibaptis harus diajarkan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Apa yang Yesus perintahkan? Perintahkan itu yaitu apa? Perintah tentang memberitakan Injil itu, bukan perintah yang lain. Perintah yaitu memberitakan Injil, dan perintah untuk jadikan semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dan perintah untuk baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itulah yang Saudara Suma gagal memahami tentang ayat-ayat ini. Dan kenapa saya mau kembali kepada perempuan berzina itu, ya, itu sebetulnya Yesus mencoba orang-orang mencoba Yesus untuk bagaimana cara dia untuk supaya dia itu terjebak di dalam hukum Taurat. Ya. Jadi kalau Yesus itu salah mengambil keputusan, mereka akan menyalahkan dia, dan dia akan mereka akan menuduh dia pelanggar Taurat. Oleh sebab itu, dengan satu pernyataan yang begitu sangat sempurna, Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak merasa bersalah dan berdosa, dialah yang pertama-tama melempari dia dengan batu. Artinya, mereka mencobai untuk supaya dia menyalahkan tentang hukum Taurat. Itu yang dimaksud di dalam ayat itu. Jadi Matius 28 ini saya sudah jawab bahwa Saudara Suma salah menangkap pengertian dari ayat 19 ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi perintah yang Tuhan maksud itu adalah berapa hal di sini. Hanya di pasal 16, ya, mulai ayat 16 itu, yaitu Yesus memerintahkan supaya mereka harus pergi. Pertama pergi, kedua jadikan semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa yang ada di muka bumi, jadikanlah mereka menjadi murid-murid Yesus. Dan ketiga, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa Yesus harus tekankan mengenai Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Karena Yesus sedikit lagi akan naik ke surga. Dia akan tinggalkan sesuatu untuk memeteraikan orang menjadi anak-anak Tuhan, supaya meteraikan dengan nama Bapa, karena Bapa itu dan Anak itu dan Roh itu adalah satu di dalam kesatuan, di dalam satu tujuan penyelamatan. Jadi mungkin Saudara Suma sampai di sini dulu tanggapan saya. Saya sudah jam 10 di sini, saya sudah harus istirahat. Dan terima kasih ya, saya senang juga sudah
berdialog malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberikan saudara pencerahan. Dan saya minta maaf, saya harus undur diri karena saya harus taat kepada waktu di tempat saya. Terima kasih ya, Saudara Suma. Iya, sama-sama Bapak. Iya. Terima kasih. Jadi untuk sekarang saya pamit dulu karena saya sudah dikode untuk harus istirahat. Terima kasih ya, Saudara Suma. Semoga saudara semua mendapat pencerahan dan jadikanlah semua apa yang kita bicarakan ini bukan satu kita saling mempersalahkan, tapi kita belajar bersama-sama. Ya, oke. Baik, terima kasih. Selamat istirahat ya. Oke, kalau nanti kita sambung lagi ya. Oke. Baik, Bapak panjang umur, sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Saudara Suma juga. Oke, semua ya. Oke ya. Baik, Pak. Saya dengan teman saya, ini sesi terakhir dari saya dulu, Pak ya. Ya, kalau Bapak mau mendengarkan boleh, Bapak mau pamit juga boleh. Iya, saya pamit ya. Ya. Oke, silakan Pak, silakan. Iya. Kalau saya menjadi murid Yesus nih. Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan di dalam Matius 24, kalau saya nggak salah, di nomor 15-nya. Ya. Di situ Yesus dengan lantang mengatakan bahwa Matius 23 nomor 15 kalau nggak salah ya, Matius 24 gitu ya. Teman-teman, saya lupa. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu diterangkan sendiri oleh Yesus. Bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang ya dari Bani Israel. Itu loh. Jadi Matius 15 nomor 24. Kebalik. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, andai saja kita muridnya nih di sana hidup sesama dengan Yesus. Pertama dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kedua, di dalam Matius 5 nomor Matius 10 maksud saya, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada muridnya, jangan engkau ke bangsa lain. Jadi pertama Yesus mengaku hanya kepada domba Israel. Dia berdoa bukan untuk dunia, tapi hanya kepada Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel. Ketiga, dia berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain. Kan? Nah, kemudian ada pemberitaan berikutnya. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku. Loh, ini yang benar yang mana? Tadi berpesan, jangan ke bangsa lain. Kok muncul data? Gitu loh. Nah, yang terakhir, ternyata ketika di surga, menurut pengabaran daripada penulis di Pulau Patmos, Yesus akan mengangkat ke-12 muridnya untuk apa? Menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Berarti benar, murid ini hanya diutus kepada ke-12 suku bangsa. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, kemudian apa lagi? Nafali, Gad, Aser, Yusuf, Benyamin, dan seterusnya. 12 suku bangsa itu. Yang harus kemudian ya dikabarkan kepada mereka agar mereka percaya dan kembali kepada apa yang Yesus ajarkan, yaitu menyembahnya kepada Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Itu yang diperintahkan. Makanya Matius 28 nomor 20 itu diterangkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gimana tuh? Gak mungkin kemudian, kalau segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus itu diajarkan kepada semua bangsa, nggak mungkin pengikutnya menjadi Kristen, nggak mungkin. Masa iya Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius nomor 5, Matius 5 nomor berapa tadi? Nomor 17, 18, 19, apa yang dikatakan? Ya, jangan kau menyangka, barang siapa yang menghilangkan dan barang siapa yang mengajarkan, barang siapa yang mengamalkan dan barang siapa yang mengajarkan
akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Loh kok ini justru ada yang mengaku muridnya, diajarkan kepada seluruh bangsa, tapi bertentangan dengan ajaran Yesus. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengikut Yesus, kalau mereka Kristen ini diajar betul, benar-benar diajarkan oleh murid-murid Yesus, maka Kristen ini adalah pelaku Taurat. Mereka adalah orang yang taat hukum Torah. Mereka adalah praktisi Yudaism. Faktanya, bukan. Berarti apa yang Yesus terangkan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi penganut agamamu dan menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ketika ditanya agama apa yang dibentuk oleh ahli kitab, di luar dari praktis Yudaism, agama apa? Ya Kristen. Coba. Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat daripada Yahudi? Karena Yahudi sejahat-jahatnya, mereka tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan manusia. Bukti. Ketika orang Kristen ramai menuduh, Tuhan kami pernah berteofani, menjadi manusia, datang kepada Abraham, makan bersama Abraham, makan bersama Sarah. 3 malaikat, yang satunya Tuhan, yang 2-nya malaikat, datang dalam rupa manusia. Adakah kemudian Abraham menitipkan ajaran kepada pengikut, kepada murid, kepada anaknya, bahwa yang datang kepada aku itu adalah manusia, bahwa Tuhan kita itu adalah manusia, yang bisa datang dalam rupa manusia? Adakah? Tidak ada itu. Kemudian ketika ajaran Tuhan datang kepada Musa, adakah Musa pernah menceritakan Tuhan pernah datang dalam rupa manusia kepada aku? Adakah? Nggak ada itu. Nah, menitipkan ajaran ke Yesus. Adakah kemudian Yesus pernah mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhan pernah datang kepadanya dalam rupa manusia? Adakah? Tidak ada. Jadi dari mana Tuhan ini datang dalam rupa manusia? Dari konsep Romawi Yunani. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Sejahat-jahatnya ahli kitab tidak pernah menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Musa, ya, dengan menggantikan mereka sebagai manusia. Ya. Yang ada yang terjadi ketika Nabi Musa menerima 2 loh batu, pengikutnya oleh Samiri membuat patung lembu. Itu aja. Itu aja. Tapi tidak mengatakan Hasem menjelma menjadi patung lembu. Tidak. Hanya membuat Tuhan-Tuhan tandingan. Tapi agama yang dibangun oleh ahli kitab menggantikan Yotepape dalam bentukan manusia Yesus Kristus. Nah, inilah yang membuat pendeta tadi selalu penasaran dengan kita. Dia mau membangun sebuah argumen yang membuat mematahkan argumen kita, tapi kita lebih biblos daripada dia. Dia cuma angan-angan. Dia hanya asumsi, akal-akalan. Kenapa? Ya teman-teman MMCI lebih kuasai biblos. Mau lari kemanapun, datanya ada. Mau lari ke kanan, dalilnya ada. Mau lari ke kiri, dalihnya ada. Lari ke kanan, lengkap semua datanya. Jadi, apa yang dilakukan? Saya pamit dulu karena saya harus taat waktu. Saya harus pamit ini. Halilintar. Demikian saya kira teman-teman sekalian, mohon maaf ketika saya banyak cara di sini karena memang beliau hadir khusus untuk mematahkan argumen saya. Jadi teman-teman saya, para narasumber, para guru saya yang ada di sini, mohon maaf tidak ada waktu untuk antum semua. Lain kali nanti ku undang yang lain, masih banyak penggawa-penggawa dari debater Kristen yang akan hadir di sini, di antaranya Edis Sidabutar. Saya kira begitu dari saya. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa dimoderatori berjalan lancar Bang Zuma, keren. Mohon maaf loh Dek ya. Gak sempat kasih ruang kepada antum semua. Gak apa-apa Bang. Memang Zuma tujuannya mantap. Sama Bang Zuma. Iya, orang ini penasaran. Beliau misionaris kan?
yang Pendeta. suka serang-serang di Japri sampai hari ini. Kenapa Jepang lebih menerima Kristen? Ya sederhana, Pak. Orang Jepang nggak mungkin dipisahkan dengan babinya. Nggak mungkin mereka mau dibaris, kemudian rumah sakit dipenuhi dengan bekas kulup. Nggak mungkin mau mereka itu, nggak mau. Alkohol. Tanggung Bang lagi. Zuma request lagu yang kemarin dong. Wah, Kak Waki, Assalamualaikum Ustaz. Uniri Pak, Gitu itu. Bang Sitinjak tadi Raisen tadi mau nanya. Abraham Sitinjak. Abraham Sitinjak. Wah, iya nih Pak Abraham Sitinjak. Mohon maaf ya karena moderatornya keblinger ya. Moderator juga nggak manfaat kali ini. Silakan Pak Abraham Sitinjak sebelum kita ke yang Raisen lainnya. Silakan. Monggo. Pak Abraham Sitinjak. Alhamdulillah. Wah, minum kopi campur Masako. Iya. Iya. Oke. Silakan. Senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya senang. Ini keren, sangat luar biasa. Ini keren. Ini kalau di sini saya melihatnya, minta maaf ya, menang Islam nih. Iya, gimana Bang? Ya menang, argumentasinya bagus banget, keren. Aduh, kapan nih syahadat ini Bang Zuma? Allahu Akbar. Ini suara saya kenal nih satu ini. Ya, Pak Abraham, kita tunggu syahadatnya aja deh. Menyusul Pak dan C. Kita punya definisi baru, syahadat yang baru. Buku saya sekali lagi yang nanti akan terbit, judulnya itu Agama Lintas Zaman, dibuka oleh gerbang postmodernisme. Jadi agama-agama itu banyak aneka ragamnya, banyak sekali. Pecahan-pecahannya banyak sekali. Bahkan kita nggak sadar. Nah, saya melihatnya dari makro, Bu Rifa. Dari makro. Kalau yang tadi itu berangkat dari secara, bagi saya namanya berpikirnya secara induktif. Nggak akan ketemu, percaya sama saya. Sastra orang Kristen dengan sastra orang Muslim agak berbeda, sama-sama. Bukan agak, Pak, memang berbeda. Bukan, Bu, agak. Kalau enggak, agak. Sama-sama dari timur budayanya, tetapi secara ditafsirkan itu nantinya berbeda sekali. Nah, waktu tadi pembicaraan mengenai tentang Taurat dan segala macam butir-butir pengabdiannya, penjelmaan aplikasi segala macam itu, saya melihatnya bahwa memang orang Yahudi pada masa itu adalah orang-orang Yahudi yang memang dibentuk dengan cara demikian. Ada alasan tertentu. Secara apa? Secara budaya. Orang Yahudi orang keras kepala, tiga tengkuk, paling keras. Tertulis berkali-kali dalam Alkitab itu, Perjanjian Lama. Sehingga cara untuk mendidiknya, ya, pendidikan untuk mereka secara agamis, dengan cara yang keras, namanya Taurat. Taurat itu keras. 10 perintah itu mewakili semua pengejawantahan semua kehidupan. Ada terwakili semuanya. Semuanya terwakili. Dosa sosial ada, dosa marketing ada, dosa diam-diam ada, dosa putih, dosa hitam ada, dosa kecil, dosa besar ada, semuanya lengkap. Nah, orang Yahudi kan menafsirkan dengan cara itu, secara letterless, sangat dangkal. Memang literatur masih lembek. Dan bahkan cara berpikir mereka masih berpikir mitologis. Dan mereka tidak akan bisa menafsirkan cara berpikir orang model sekarang seperti kita. Kita lebih canggih daripada mereka pada masa itu. Mereka kalau dikatakan jangan membunuh, ya membunuh. Membunuh artinya mematikan nyawa orang, menghilangkan nyawa orang. Loh, ternyata dalam konteks yang berbeda, di zaman yang berbeda, membunuh itu artinya menghina pun, menindas pun, itu sudah membunuh. Pembunuhan karakter misalkan, itu sudah membunuh dalam rangka berpikir yang berbeda.
Perjanjian baru menggunakan yang tadi saya bilang, pembunuhan karakter itu sudah membunuh. Dalam konteks Yesus, sehingga dia mengatakan, dulu ada hukum yang namanya jangan berzina. Tapi sesungguhnya hari ini aku berkata padamu, waktu engkau udah pikiran udah ngeres dan tergerak syahwatmu, ini perjanjian lama, perjanjian baru, tapi yang terjemahan lama, Pak, yang terjemahan tahun di bawah 74. Kalau tergerak syahwatmu, kalau nggak tergerak nggak mengapa. Ya manusiawi dong, pasti ngeres pasti ada lewat, tetapi kita bisa menghalaunya. Tapi kalau sudah tergerak itu beda dalam itu kalimat itu. Ada kalimat yang lebih takzim lagi. Kalau sudah, ini bahasa yang lain ya, saya nggak sebut kata-kata itu, nggak bagus. Dimulai dari N, G, A, dan semua. Sehingga cara berpikir memang berbeda. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Yang tadi pembicaraannya berkutat begini loh. Pak Zuma, saya kagum cara menjelaskan juga hebat. Saya kagum satu ya. Pertama, cara penjelasan masing-masing orang. Yang pertama, Pak Zuma saya kagum. Kok bisa lebih Bible? Minta maaf. Ya, monggo mungkin Bang Zuma menanggapi pujian dari Pak Abraham Sitinjak ini. Kira-kira gimana, dong? Lebih Bible. Oke. Boleh sedikit Pak ya? Ya, silakan. Oke, mohon maaf para guru saya di sini karena saya yang ditanggapin, izinkan saya untuk kemudian sedikit menyikapi apa yang saudara kita paparkan. Saya sangat terkesima juga kepada Bapak. Begitu Bapak mendalami apa yang tertuang di dalam Matius 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, itu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ada pergeseran nilai. Betul. Apa yang dimaksud dengan zina? Ini zina, Pak. Yang tadinya fisik, kemudian menggantikan lebih mendalam lagi. Islam mengenal dengan dalil di dalam Quran, la taqrabuz zina. Betul. Nah, ini kalau dilarikan kerana hukum yang lain, maka kita akan ketar-ketir, Pak. Kalau yang dikatakan zina, jangan kau mengingini, kemudian ternyata memandang wanita saja sudah dihukum berzina. Bagaimana dengan program Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus yang mengatakan tidak ada Tuhan di luar aku. Berarti kalau kita mengimani satu bentukan makhluk sebagai Tuhan yang setara, belum kita sujud menyembahnya, baru menyetarakan dalam hati, dihukum telah menduakan Tuhan. Makanya di dalam konsep tauhid perjanjian lama itu jelas. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau membentuk siapapun yang serupa dengan apapun, baik di langit maupun di bumi. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, kalau hati ini, Pak, sudah terkagum-kagum berlebihan kepada oknum seseorang, atau ada yang kita dewakan, jujur saya katakan, bahwa itu sama halnya orang ini telah melakukan kesyirikan, kemusyrikan. Menganggap makhluk lain sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, saya sodorkan kepada Bapak, bagaimana dengan tanggapan iman saudara Kristen yang menganggap anak manusia Yesus setara dengan pencipta langit dan bumi? Ingat, Matius 5 nomor 28, pergeseran nilai. Yang tadinya jangan mengingini, sekarang memandang pun dianggap sudah berzina. Kayak mana ketika Tuhan mengatakan, semua manusia harus tahu bahwa di luar aku tidak ada Tuhan. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesaya 45:6. Nah, kalau di luar dia tidak ada Tuhan lain, belum lagi ditambah di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Kemudian Yesus lahir dari rahim seorang wanita, bukan hanya sekedar disetarakan, tapi malah dituhankan dan dianggap dia adalah Allah yang datang mengosongkan diri sebagai manusia. Kalau yang tadi Pak, Matius 5 nomor 28, memandang wanita saja, mengingini dalam hati dihukum zina,
maka apa hukumnya orang yang menggantikan Tuhan yang mengutus Oke. Yesus dengan Yesus yang Paham, adalah paham. manusia itu Paham. sendiri? Silakan. Pak, gini Pak. Pak, ini dengan Pak Zuma ya. Betul, saya Pak. Ah, baru pertama mungkin saya bertemu dengan Pak Zuma. Baru saya Iya, sejak lama saya mendengar nama Bapak cukup top lah dalam channel yang demikian ini. Mungkin nasional. Ini channel yang skalanya biasa nasional. aja, Pak. Internasional, Pak Abraham, internasional dan seluruh alam arwah juga mengenal beliau. Nah, Silakan, itu bukan lanjut. Interjagat namanya, Bu. Iya. Monggo, Kalau monggo, Bu Pak, Riva lanjut. suaranya saya hafal. Pak, terima kasih. Suara saya memang khas, Pak. Lanjut. Jadi begini Pak, ternyata saya melihat ada, minta maaf kalau saya sebut namanya kegagalan. Interaksi antara dialog-dialog yang sudah pernah terjadi di Zoom ini. Saya melihat beberapa orang, dan saya melihat banyak sekali pendeta-pendeta yang arogan. Tidak memenangkan diri sendiri ya, enggak. Rupanya begini Pak, Bapak harus seleksi lagi Pak. Harus seleksi lagi orang-orang yang bergaya pikirnya akademis atau yang tiba-tiba jadi gitu ya. Makanya ada pendeta kejadian, ada pendeta juga keluaran Pak. Kalau keluaran itu keluar dari sekolah dulu Pak. Dek, kamu di sana dulu. Anak saya. Iya. Kalau yang kejadian itu Pak tiba-tiba jadi Pak, ya baru 3 bulan belajar Alkitab tiba-tiba jadi, cuma menang semangat doang, ya tantang peromong dan nggak bisa menjawab secara totality dalam artian dari berbagai aspek sosiologinya, teologisnya, psikologisnya, historisnya, dia nggak mampu. Kenapa nggak kuat? Karena yang buku yang dibacaannya sedikit. Itu pertama. Yang kedua juga, ya akhirnya kan dia punya kalkulasi berpikir juga jalan dangkal. Menurut saya yang paling terkuat untuk membahas hal-hal semacam ini adalah pertama dimulai dari sejarah dulu. Saya mirip dengan Bambang Nursena. Tanpa saya menyontek, saya mirip. Banyak teman-teman berkata kok Bapak cara berpikir. Ya memang karena itu kekuatan yang paling terbesar. Kekuatan kita dimulai dari dasar dulu. Jadi berpikirnya gimana caranya? Kita dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Pertama. Yang kedua, from above to below. Dari atas ke bawah. From top to bottom. Ini yang tidak pernah dimengerti, formula-formula ini tidak dimengerti oleh orang-orang yang otodidak, Pak. Dan itu patokan-patokan yang sangat terstruktur. Lawanlah orang yang berpikir model gitu, Pak. Bapak sulit membantahnya. Sulit. Agak sulit. Caranya gimana? Ya gampang banget. Contohnya begini. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa menguasai Bible? Sedangkan Bible itu bicara hal yang lain. Ada yang di beyond. Ada bagian yang bisa netral. Boleh dinalar oleh semua orang secara menyeluruh, universal. Ya, 1 tambah 1 sama 2. Tapi ada juga Bible berkata yang berbeda. Hal-hal yang sifatnya rohania, internal, dalam, dan sifatnya karuniai. Nah ini orang nggak ngerti di situ, sehingga pengertian tentang Yesus Kristus adalah Tuhan itu pun orang nggak akan paham. Tuhan yang dimaksud Tuhan bagaimana juga nggak ngerti juga. Itu nanti pusing. Kok bisa? Loh makanya saya nggak pernah bilang Tuhan Yesus. Saya bicara dengan orang-orang konteksnya sosialnya yang lebih luas. Saya jarang bilang Tuhan Yesus. Tadi saya lihat Pak Pendeta itu bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Maka salah. Bicara dengan orang Muslim jangan kau bilang Tuhan Yesus. Jangan. Mereka pamali mendengarnya. Bilanglah Sang Yesus. Gitu aja cukup. Dari tataran sastranya itu sudah berbeda, Pak. Terus yang kedua, orang Muslim itu alergi menyebut ayat, karena ayat itu berarti dari Allah, dari surga. Sedangkan orang Muslim masih meragukan Alkitab itu benar-benar yes atau enggak, kan gitu. Jadi jangan gunakan kata ayat, bilanglah nomor. Itu semua ada paradigma-paradigma yang bermakna di dalam kebatinan kita sehingga keluar kata-kata yang seperti apa.
secara psikologis. Secara psikologis. Jadi tidak ada permusuhan. Bisa dikembangkan menjadi damai. Caranya gimana? Ya, kita pergunakan yang universal saja. Apa itu? Yesus, ya sudahlah. Kalau memang Muslim yang sedang kau pertandingan untuk bicara tentang mencari kebenaran, maka kau bicara Yesus itu sebagai manusia dulu. Jangan kau langsung sebut Tuhan. Itu belum deal bagi mereka. Orang-orang Muslim. Santai aja, terima aja. Mau dihujat, mau di ini enggak, itu enggak masalah. Bukan menghujat itu, karena tidak pengertian aja, tidak mengertinya. Dia tidak menghujat. Hanya sekitar kata-kata saja. Tidak, kecuali kalau berbeda lagi ketika ditodongkan pistol, nyangkal lo. Ya, lo terima Yesus atau enggak? Terima Dajjal, terima Antikris. Kan ada nanti di akhir zaman. Nah, di situ berbeda lagi. Itu baru iman berbicara. Yang di sini-sini enggak. Kita hanya berbicara tentang konsep-konsep. Jadi nggak usah ditakutkan kalau kita nanti menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Enggak juga. Orang nggak dipaksa kok. Orang Muslim pernah masuk kita begitu. Mana? Nggak ada. Teroris saja tidak memaksa begitu kok. Ada nggak teroris satu aja teroris cerita tentang kau terima Yesus atau Oke, terima kasih. Saya akan coba tutup live-nya ya. Pak Abraham Sitanjak ini dari Kristen, dia tertarik bahkan mendukung debatnya Bang Juma. Ini menarik ini, luar biasa ini ya. Kita doakan ya, semoga beliau dapat hidayah. Ya, terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bible ke agama.